Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Sulimar atau Salihah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin di induksi matematika. Ya, kemarin kita baru ngebahas tentang pengertian notasi sigma. Sekarang kita akan bahas notasi sigma itu sendiri, sifat-sifat notasi sigma. Nah, ini jadi sifat-sifat notasi sigma. Jadi sifat yang pertama itu ada sigma I dari 1 untuk sampai N untuk UI itu sama dengan sigma J dari 1 sampai N untuk UJ. Nah, sifat yang pertama ini dia cuma ingin menunjukkan bahwa terserah mau variabelnya apapun di sini, yang penting sama. Jadi, yang penting di sini sama di sini itu sama. Ya, di sini sama di sini itu sama. Jadi, kalau misalnya Ibu bilang kemarin, kalau misalnya kalian nggak mau di sininya I, tapi kalian pengennya oke, di sininya A aja Bu, karena nama saya awalnya A. Berarti di sininya yang penting variabelnya sama antara yang di bawah sini, batas bawah, dengan yang di sini. Ya, yang di sini ya variabelnya harus sama gitu. Itu enggak masalah mau apapun. Nama pacar saya P, Bu. Ya udah berarti boleh di sini P sama dengan 1, di sini nanti variabelnya adalah UP. Contoh misalnya sigma P dari 1 sampai 5 gitu ya. Untuk 2P plus 1. Kayaknya P kurang bagus deh, saya nggak cocok. Nah, boleh diganti juga jadi sigma P, jangan P ya, misalnya jadinya R dari 1 sampai 5 untuk 2R plus 1, itu enggak masalah. Ya, yang penting tadi Bu bilang variabel di bawah sini, yang ini sama yang ini harus sama. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sigma I dari 1 sampai N untuk K, itu sama dengan N dikali K, dengan K-nya adalah konstanta. Jadi, misalnya begini, contoh, sigma I dari 1 sampai 10 untuk 5. Nah, ya. I dari 1 sampai 10 untuk 5. Nah, karena artinya kalau misalnya ada sigma begini, artinya kita mau menjumlahkan suku pertama sampai suku 10 yang di sininya 5. Ya, untuk daerah penjumlahannya 5. Ya, Ibu bilang tadi, namanya notasi sigma itu adalah kita menjumlah suku pertama sampai suku ke-10. Tapi karena di sininya, di daerah penjumlahannya tidak ada variabel, berarti ketika kita substitusi, oke, masukin kalau I-nya 1 ke sini, ada variabelnya enggak? Enggak, berarti enggak berubah dong, tetap 5. Suku kedua, masukin ke sini, ada variabelnya enggak? Enggak, berarti tetap 5 juga. Kenapa nggak berubah? Karena dia nggak ada variabelnya. Berarti suku pertama 5, suku kedua 5, suku ketiga 5, dan seterusnya sampai suku ke 10. Oke nggak? Ya, jadi karena di sini nggak ada variabelnya, berarti mau suku keberapapun itu tetap 5 nilainya. Makanya karena ada 10 suku, ya kan, dari 1 sampai 10, nah itu ada 10 suku. Kemarin gimana cara ngitung banyak suku? Batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Berarti 10 min 1 tambah 1. Berarti sama dengan 10. Atau biar gampang, kalau misalnya bawahnya ini 1, batas bawahnya 1, nah itu banyak N-nya itu batas atas. Nah, berarti ini tuh sama aja kayak 5 dikali 10. 50. Kenapa 10? Karena 10, sukunya ada 10. Kalau misalnya ada juga sigma, I dari 2 sampai 7 untuk 3. Itu berarti nilainya berapa? Hati-hati, jangan 7 kali 3 atau 3 kali 7. Ini salah kalau kayak gini. Tapi 7-nya ini diganti dengan banyaknya suku. N-nya itu adalah banyak suku di sini. Ya, N itu di sini adalah banyak suku. Berarti gimana caranya? Cari dulu banyak sukunya berapa.
Berarti N sama dengan 7 batas atas kurangi batas bawah kurangi 2 tambah 1. Berarti jadinya berapa? 7 kurangi 2, 5 tambah 1, 6. Berarti yang benar itu adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Oke ya, ngerti ya? Nah itu dia, itu sifat yang kedua. Intinya kalau misalnya di sininya ya, daerah penjumlahannya tidak ada variabel, maka itu sama dengan hasilnya, hasil mutasi sigmanya itu sama dengan banyak suku. Jadi N di sini adalah banyak suku. Banyak suku dikali sama konstanta yang ada di sini. Yang ketiga, sifat yang ketiga. Kalau ada sigma I dari 1 sampai N untuk K dikali UI. Dengan K-nya adalah konstanta. Ya, K-nya itu adalah konstanta. Konstanta itu angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu konstanta. Dikali UI. Itu sama dengan K-nya bisa pindah ke depan. Contoh gimana Bu? Nih. Berarti, misal di sini ada sigma I dari 1 sampai 5 untuk 2I. Nah, ini kan I-nya ini kan UI-nya nih. Ya, ada variabelnya gitu. Nah, ini 2-nya ini kan konstanta. Itu bisa pindah ke depan. Berarti jadinya 2 dikali sigma I dari 1 sampai 5 untuk I. Gitu. Masa sih, Bu? Coba kita buktikan ya. Nah, sigma I dari 1 sampai 5 untuk 2I, itu kan berarti artinya kita menjumlahkan suku pertama sampai suku kelima untuk daerah penjumlahannya 2I. Berarti artinya gini, yang ini ya, yang sebelah sini dulu. Berarti kalau misalnya suku pertama, substitusi I-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1. Ya 2 ditambah. Kalau I-nya 2, 2 kali 2. Kalau I-nya 3, 2 kali 3. Kalau I-nya 4, 2 kali 4. Kalau I-nya 5, 2 kali 5. Gitu kan? Karena sampai suku kelima berarti cukup sampai sini. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. 2 tambah 8, 10. 2 tambah 8, 10. 4 tambah 6, 10. Berarti udah 20 tambah 10 berarti 30. Nah, untuk yang sebelah sini begitu. Sama enggak sih kalau misalnya Pak sama yang ini? Kalau yang ini coba kita hitung. 2-nya di depan, kurung besar gitu ya. Kita ngitung mutasi sigma dari 1 sampai 5 untuk I. Oke, berarti ganti I-nya. Suku pertama berarti I-nya ganti pakai 1. Suku kedua I-nya ganti pakai 2. Suku ketiga I-nya ganti pakai 3. Suku keempat I-nya ganti pakai 4. Suku kelima I-nya ganti pakai 5. Nah, jumlah ini ada di dalam. Berarti 5 tambah 4, 9 tambah 1, 10 tambah 2, 12 tambah 3, 15. Berarti sama aja 2 kali 15 sama dengan 30. Sama, ya kan? Nah, gitu. Jadi, sifat nomor 3 itu kalau misalnya ada konstanta, nih gini, ya 2I gitu ya. Nah, itu duanya bisa pindah ke depan. Nilainya akan sama. Kita lanjut. Sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini kalau misalnya ada sigma I dari 1 sampai N untuk UI ditambah atau dikurang VI. Itu sama dengan sigmanya bisa dipisah. Gitu ya. Sigmanya bisa dipisah. Jadi sigma I dari 1 sampai N untuk UI ditambah atau dikurang sigma I dari 1 sampai N untuk VI. Contoh, misal begini. Ada sigma I dari 1 sampai 10 untuk 2I plus 3. Nah, ini bisa kita pisah sigmanya. Berarti jadi gini, sigma I dari 1 sampai 10 untuk 2I ditambah sigma, karena di sini ditambah ikutan ditambah. Kalau di sini dikurang berarti nanti di sini dikurang.
sigma I dari 1 sampai 10 untuk 3. Jadi ini dipisah. Yang ini sigmanya 1, yang ini sigmanya juga 1. Oke, tadi Bu, 2i-nya ini kan duanya bisa pindah ke depan. Duanya bisa pindah ke depan, berarti jadinya gimana? 2 dikali sigma I dari 1 sampai 10 untuk I ditambah sigma I dari 1 sampai 10 untuk 3. Gitu ya. Nah, mau disederhanakan lagi yang ini? Boleh. Gitu ya. Emang harusnya disederhanakan lagi, yuk kita sederhanakan. Berarti jadinya 2, gitu kan. I dari 1 sampai 10 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, ini sigma yang pertama. Ditambah sigma yang kedua. I dari 1 sampai 10 untuk 3. Oh, ini cuma variabel nih. Cuma konstanta nih. Berarti sama kayak sifat yang kedua tadi. Jadinya gimana? Ya udah, tentukan banyak sukunya, berarti N-nya berapa? Kalau 1 sampai 10, karena batas bawahnya 1, berarti N-nya adalah 10. Jadi kalau batas bawahnya 1, banyak sukunya itu adalah batas atas. Tapi kalau yang batas bawahnya bukan 1, nah harus dicari N-nya itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya, berarti kalau yang sigma yang kedua hasilnya adalah 3 dikali 10. 3-nya di sini, 10-nya adalah banyak suku. Berarti jadinya berapa nih? Yuk kita hitung. 10, 20, 30, 40, 55. Berarti 2 dikali 55 ditambah 3 dikali 10, 30. 2 dikali 55, 110 ditambah 30. Berarti jadinya 140. Gitu ya. Nah, itu untuk sifat yang keempat. Jadi sifat yang keempat tadi gimana? Kita mau memisahkan gitu ya, atau diuraikan sigmanya jadi satu-satu per suku gini. Itu boleh banget. Oke, yang kedua di sini yang ke berapa nih? 5 ya, selanjutnya. Ada ada sigma I dari 1 sampai N untuk UI ditambah atau dikurang VI dikuadratkan. Nah, sebenarnya sama aja. Ini kan berarti kayak A, ini kan jadi kayak X, kayak A ditambah B dikuadratkan. Sedangkan A ditambah B dikuadratkan, kita tahu caranya A dikuadratkan, kalau diuraikan ya, A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B, 2AB ditambah B dikuadratkan, B kuadrat. Sebenarnya ini cuma menguraikan yang ini aja. Jadi yang ini, terus nanti diuraikan, sigmanya dipisah. Contoh, sigma I dari 1 sampai N untuk X plus 1 kuadrat. Nah, kita tinggal uraikan aja X plus 1 kuadrat itu berapa. Berarti kan jadinya sigma I dari 1 sampai N. Kalau kita kuadratkan nih X plus 1, caranya berarti X dikuadratkan. X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 1. 2X ditambah 1 dikuadratkan, ya 1. Nah, udah begini, tinggal pakai sifat yang tadi, yang keempat. Diuraikanlah. Berarti jadinya itu sama dengan sigma. Kalau kita uraikan, I dari 1 sampai N untuk, kok ininya I, ininya X ya? Nah, ininya harusnya I juga ya. Nah, salah ibunya, maaf. Nah, ininya I. I kuadrat ditambah 2, karena ini variabel bisa pindah ke depan, 2 sigma I dari 1 sampai N. Jadi sigmanya sama nih, batas atas sama batas bawahnya sama, jangan berubah ya. Untuk ini kan 2I, berarti 2-nya ke depan tinggal I ditambah 1. Nah, gitu ya. Berarti sigma I dari 1 sampai N untuk 1. Karena 1 ini konstanta, ya, berarti tadi pakai sifat yang kedua. Ini bisa kita rubah lagi.
Jadi sama dengan sigma I dari 1 sampai N untuk I kuadrat ditambah 2 sigma I dari 1 sampai N untuk I ditambah 1 dikali N. Karena banyak sukunya adalah N. Berarti 1 dikali N ya N. Selesai sampai sini. Itu ya. Nah, lanjut. Yang ke-6. Nah, kalau ini malah yang digabung. Jadi kalau misalnya sifat yang kelima itu dipisah, sama sifat yang keempat, lima ini dipisah, nah sifat yang keenam itu notasi sigmanya digabung. Dengan syarat, bisa digabung itu dengan syarat, nah batas atas sigma yang pertama dilanjutkan dengan batas bawah sigma yang kedua. Gitu ya. Contohnya gimana Bu? Misalnya ada begini. Sigma I dari 1 sampai 5 untuk 3I gitu ya. 1 sampai 5 untuk 3I ditambah sigma I dari ini kan 5. Lanjutin abis 5 berapa? 6. Dari 6 sampai 10 untuk 3I. Nah, untuk sifat yang ini syaratnya ininya harus sama. Daerah penjumlahannya harus sama, baru bisa digabung. Kalau nggak sama, itu nggak bisa digabung. Dan syarat yang keduanya, batas atas sigma yang pertama dilanjutkan oleh batas bawah sigma yang kedua. Jadi kayak gini, batas atas sigma yang pertamanya 5, batas bawah sigma yang keduanya 6. Nah, itu kan melanjutkan. Nah, itu baru bisa digabung jadi sigma I dari 1 sampai 10. Karena dari 1 sampai 10 untuk 3I. Kenapa sih begini? Nah, ini kan artinya sigma I dari 1 sampai 5. Namanya sigma Ibu bilang, berarti kita menjumlahkan suku pertama sampai suku kelima untuk 3I. Berarti suku pertama tambah suku kedua, tambah suku ketiga, dan seterusnya sampai suku kelima. Habis suku kelima ditambah, karena ininya sama, nah berarti tambah suku ke-6. Berarti ini U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Segini ini pakai sigma yang pertama. Ditambah sigma yang kedua. Nah, berarti kan ngelanjutin U6 karena ininya sama. Berarti bisa digabung. Ditambah U6, U7, U8, ditambah U9, ditambah U10 karena sampai 10. Nah, berarti karena ininya sama nih, daerah penjumlahannya sama. Berarti kan sama aja kita menjumlahkan dari U1 sampai U10. Berarti bisa disingkat jadi sigma I dari 1 sampai 10 untuk 3I. Syaratnya Ibu bilang tadi daerah penjumlahannya harus sama, batas atas sigma pertama diteruskan oleh batas bawah sigma yang kedua. Selesai begini. Lanjut. Yang ketiga, yang ke berapa ini? 7. Nah, berarti yang ini jadinya sigma I dari 1 sampai N untuk UI sama dengan sigma I dari 1 dikurangi P sampai N dikurangi P. Nah, kalau batas bawahnya dikurang, kalau batasnya dikurang, batas bawah dan batas atasnya dikurang, ini dikurang. Nah, berarti di sini di daerah penjumlahannya ditambah. Ya. Jadi sifat yang ini untuk merubah batas atas dan batas bawah. Tapi kalau misalnya sigma ininya ditambah, batasnya ditambah, berarti nanti daerah penjumlahannya dikurang. Contoh, misalnya kita punya sigma I dari 1 sampai 10 untuk 5I. Gitu ya. Oke, Bu, saya mah nggak mau 1 sampai 10 deh. Jadinya pengennya sigma I satunya kita tambah 5. Berarti kalau yang bawah ditambah 5, atas juga harus tambah 5. Nah ini nggak boleh berbeda. Kalau bawah tambah 5, atas tambah 5. Kenapa? Biar jumlah sukunya tetap sama. 1 sampai 10 berarti jumlah sukunya ada 10. Banyak sukunya ada 10. Nah yang ini berarti 5. I-nya kita ganti. Kalau batasnya ditambah berarti I-nya dikurang. Tambah 5 gitu ya. Jadi I ini kita ganti. Nah, yang diganti itu harus I-nya. Berarti jadinya ini sigma
I dari 6, 1 tambah 5, 6, sampai 15 untuk 5I min 2, 5 dikali I, 5I, min 5 dikali 5, 2, 5. Gitu ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan jumlah sukunya itu sama. Banyak sukunya itu sama. 1 sampai 10 sukunya ada 10. N-nya ada 10. Yang ini 6 sampai 15, N-nya juga ada 10. Mari kita buktikan. N sama dengan batas atas 15 dikurangi batas bawah tambah 1. 15 kurangi 6, 9 tambah 1, 10. Nah, yang harus diperhatikan tadi, banyak sukunya tetap sama. I-nya yang dikurang. Hati-hati jangan sampai kalian nulisnya begini. Sigma I dari 1 sampai 10 5I. Oke, saya mau batasnya ditambah. Berarti jadinya sigma I dari 6 sampai 15 untuk 5I min 5. Mentang-mentang kalau kalau batasnya ditambah, berarti di sini daerah penjumlahan dikurang. Ya. Yang begini ini salah. Yang benar I-nya yang harus dikurang. Berarti variabel I-nya harusnya dikurung 5I. Berarti 5 I-nya I min 5. Diganti pakai I min 5. Gitu ya. Semoga paham lah. Kalau nggak paham tanyain. Japri boleh. Di grup juga boleh. Asal ibunya di tag. Nah lanjut. Ini kalau misalnya batasnya ditambah. Kalau gimana batasnya dikurang? Berarti jadinya sigma I dari 1 sampai 10 untuk 5I. Ini misalnya saya emang nggak mau 1 sampai 10. Pengen jadi 0. Berarti sigma I 1 min 1. Ini 10 min 1. Kan biar jadi 0 bawahnya. Berarti 1 min 1, 10 min 1. Untuk 5, kalau batasnya dikurang, berarti I-nya ditambah. Daerah penjumlahannya ditambah. Ditambah berapa? Yang sama angkanya. Kalau batasnya ditambah 1, berarti ininya dikurang 1. Kalau batasnya dikurang 1, berarti ini ditambah 1. Berarti jadinya gimana? Sigma I 1 kurangi 1, 0, sampai 9, 10 kurangi 1, untuk ininya kaliin ke dalam. 5I plus 5 dikali 1, 5. Selesai. Oke ya, Ibu harap kalian mengerti. Lanjut. Selanjutnya, sifat selanjutnya, sigma I dari K sampai M untuk UI. Itu sama aja kayak I dari 1 sampai M dikurangi K tambah 1 untuk U. I plus K min 1. Ya. Jadinya begini. Contoh nih, ada I dari 4 sampai 6 untuk 4I. Kita mengubah si 4-nya itu jadi 1. Berarti jadinya gini, sigma I 4-nya mau dirubah jadi 1. Ya udah kita rubah jadi 1, yang ini, yang atas ngikutin ini. Yang ini itu adalah K-nya, yang ini adalah M-nya. Berarti M min K plus 1, berarti 6 min 4 tambah 1. Untuk 4, I dikurangi, kalau ininya ditambah, kalau di sini dikurang, ini kan berarti ditambah. I ditambah 4 dikurang 1. Berarti jadinya sigma I dari 1 sampai 6 min 4. 2 tambah 1, 3. Untuk 4, I plus 4 kurangi 1, 3. Nah gitu. Berarti sama dengan sigma I dari 1 sampai 3 untuk 4I plus 12. 4 dikali I ditambah 4 kali 12. Gitu ya. Intinya sama lah sama sifat sebelumnya. Contoh Bu. Nah, diketahui notasi sigma sebagai berikut. Nah, ada banyak nih notasi sigmanya. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kalau begini berarti kita harus cek satu-satu. Ya. Kita harus cek satu-satu. Oke, dari pernyataan yang pertama dulu. Berarti, coba kita cek. Nah, ininya konstanta. Yang Ibu ingat, kalau yang Ibu tadi, sifat nomor 2. Kalau misalnya di sini konstanta, ya berarti tinggal konstanta dikali sama banyaknya suku. Berarti konstantanya 3 dikali, untuk sigma yang pertama nih ya, konstantanya 3, banyak sukunya dari 1 sampai N. Berarti N. Ya. Dikurang, ininya kan dikurang, sigma
I dari 1 sampai N untuk 2. Oke, batas atas sama batas bawahnya ini sama nih. Berarti bisa digabung. Ya, bisa digabung, boleh. Atau dibeginikan juga boleh. Berarti I dari 1 sampai N untuk 2. Berarti konstantanya 2. Nah, di sini sama konstantanya 2. Banyak sukunya adalah N. Berarti jadinya 3 dikali N. 3N dikurangi 2 dikali N. 2N. 3N dikurangi 2N. N. Berarti yang pertama itu benar. Oke ya. Nah, gitu. Begini boleh. Atau karena sigmanya sama berarti bisa digabung. Nah, ini cara yang kedua ya. Atau karena sigmanya sama berarti bisa digabung. Sigma I dari 1 sampai N untuk 3 min 2. Nah, bisa begini. Berarti sigma I dari 1 sampai N, 3 min 2 itu 1. Ya udah 1 dikali N, berarti N. Lanjut. Sigma, pernyataan yang kedua. Sigma K dari 5 sampai 10 untuk K kuadrat sama dengan sigma K dari 10 sampai 15 untuk K min 5 dikuadratkan. Nah, kita harus cek apa sih yang beda dari sini ke sini? Itu batas bawah dan batas atasnya. Ya kan? Nah, batas bawahnya dari 5 berubah jadi 10. Berarti ditambah 5. Ya kan? Ini berarti plus 5 batas bawahnya. Batas atasnya dari 10 jadi 15. Oh, berarti sama plus 5 juga. Berarti jadinya gini, kalau mau kita tulis sigma K dari 5 sampai 10 untuk K kuadrat. Nah, ini mau kita tambah. 5-nya mau jadi 10. Berarti sigma K 5 tambah berapa biar jadi 10? 5. Berarti yang atasnya 10 ditambah 5 juga jadi 15. Berarti 10 tambah 5. Nah, yang Ibu bilang tadi, sifat nomor berapa ini Ibu lupa. Kalau misalnya batasnya ditambah berarti nanti di sininya dikurang. Berarti jadinya K kuadrat. K-nya yang dikurang. Berarti K min 5 kuadrat. Berarti nanti jadinya sigma K dari 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15 untuk K min 5 kuadrat. Oh, bener ya? Nah, berarti sifat nomor 2 benar. Pernyataan nomor 2 benar. Oke, pernyataan yang ketiga. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Kalau kita cek pernyataan yang ketiga ini ternyata dia mau ngerubah batasnya. Ini tadinya K sama dengan 4, dirubah jadi batas bawahnya K sama dengan 1. Batas atasnya tadinya 8 berubah jadi 5. Berarti 4 jadi ke 1 itu dikurangi 3. 8 jadi 5 juga dikurangi 3. Oke, berarti ini jadinya sigma K 4 min 3, 8 min 3. Oke, gitu ya. Nah, berarti kalau batasnya dikurang, K-nya ditambah. Berarti jadinya harusnya ya, kalau batasnya dikurang nih, berarti K-nya ditambah. Ini kan K kuadrat, K-nya ditambahin. Berarti K plus 3, nah, karena batasnya dikurangi 3, berarti ini ditambah 3. Kuadrat min 2. K-nya diganti juga. K plus 3, ya kan? Karena di sini dikurang 3, K-nya ditambah 3. Plus 6. Gitu. Kenapa 6 yang nggak ditambah 3? Ya karena nggak ada K-nya, berarti nggak usah ditambah. Yang berubah itu K-nya. Jadi yang ada K-nya diganti pakai K plus 3. Gitu ya. Nah, berarti jadinya gini harusnya. Sigma K dari 1 sampai 5 untuk K plus 3 dikuadratkan, berarti kita kuadratkan nih. K dikuadratkan K kuadrat plus 2 dikali K dikali 3, 6K. 3 dikuadratkan plus 9. Min 2 dikali K, min 2K. Kalian ke dalam nih, ini ke sini, ini ke sini. Min 2 dikali K, min 2K. Min 2 dikali 3, min 6 plus 6. Nah, coba kita cek. Sigma K dari 1 sampai 5 untuk K kuadrat 6K min 2K plus 4K 9 min 6 tambah 6. Oh, min 6 tambah 6 habis. Berarti plus 9. Harusnya begini. Sama nggak? Oh, enggak. Berarti pernyataan yang ketiga itu salah ya. Harusnya yang benar itu kalau batasnya mau diganti jadi 1 sampai 5, berarti harusnya yang ini pernyataan yang benar ya.
Lanjut. Sini, pernyataan yang keempat. Kalau misalnya ada sigma K dari 1 sampai 4 untuk 5 pangkat K, itu sama dengan 5 dikali sigma K dari 0 sampai 3 untuk 5K. Oke, berarti ini batasnya yang kita rubah. Oke, berarti dari 1 jadi 0 kan berarti dikurangi 1. Berarti gini harusnya. Sigma K 1 min 1, kalau bawahnya dikurang 1, atasnya juga dikurang 1. 4 min 1. Untuk 5 K-nya. Nah, batasnya dikurang. Berarti K-nya ditambah. K plus 1. 5 pangkat K plus 1. Berarti jadinya sigma ya, K 1 dikurangi 1, 0. 4 kurangi 1, 3. 5 pangkat K plus 1. Begini. Nah, terus kan di sini nggak ada K plus 1-nya, Bu. Oke, kita uraikan yang ini. Ingat, ada sifat yang di atas ini. Ada sifat kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M ditambah N. Begitupun sebaliknya, kalau ada A pangkat M ditambah N, itu bisa diuraikan jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Contoh, misalnya ada 2 pangkat 3 plus 1. Berarti ini bisa diuraikan jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, satunya nggak kita tulis. Ya, berarti bisa diuraikan begini. Atau misalnya ada lagi 3 pangkat X plus 2. Nah, ini bisa diuraikan jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Jadi kalau ininya ditambah, di sininya dikali. Nah, kalau ini dikurang, berarti nanti di sininya dibagi. Gitu. Sama kayak yang ini. Berarti ini gimana? 5 pangkat K plus 1. Diuraikan. Berarti jadinya sigma K dari 0 sampai 3 untuk 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Karena K plus 1. Berarti K dikali 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 itu berapa? 5 kan? Nah, 5-nya ini adalah konstanta. Konstanta. Berarti bisa pindah ke depan. Kayak sifat nomor berapa itu tadi Ibu lupa? Nomor 3 kayaknya. Nah, berarti bisa pindah ke depan. Jadinya 5 dikali sigma K dari 0 sampai 3 untuk 5 pangkat K. Jadi 5 yang ini, 5 pangkat 1, 5 boleh pindah ke depan sini. Sama enggak? Sama ya. Nah, berarti pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Nah, gitu. Selesai. Lanjut. Buktikan bahwa sigma I dari 5 sampai 10 untuk I kuadrat itu sama dengan sigma I dari 1 sampai 6 untuk I kuadrat ditambah 8 sigma. Oke, selanjutnya buktikan bahwa sigma I dari 5 sampai 10 untuk I kuadrat itu sama dengan I dari 1 sampai 6 untuk I kuadrat ditambah 8 sigma I 1 sampai 6 untuk I ditambah 96. Oke, berarti ini kita perhatikan yang dirubah itu batasnya. Dari 5 berubah jadi 1. Berarti 5 jadi 1 berarti dikurangi 4. 10 jadi 6 berarti dikurangi 4. Berarti jadinya gimana? Ya. Berarti jadinya sigma I 5 min 4, 10 min 4 untuk, nah kalau batasnya dikurang berarti I-nya ditambah. I plus 4 kuadrat. Nah gitu ya. Berarti jadinya sigma I dari 1 sampai 6 untuk I plus 4 kuadrat. Nah, berarti yang ini, karena kan ini poinnya dipisah nih sigma-sigmanya. Yang ini kita uraikan. Berarti jadinya sigma I dari 1 sampai 6 untuk dikuadratkan. I dikuadratkan I kuadrat ditambah 2 dikali I dikali 4, 8I. 2 dikali I, 2I kali 4, 8I. Ditambah 4 dikuadratkan 16. Ya, benar ya? Nah, udah begini, ini penjumlahan nih.
Berarti sigmanya bisa dipisah. Berarti jadi sigma I dari 1 sampai 6 untuk I kuadrat ditambah 8I. 8-nya konstanta. Ya. 8-nya konstanta, koefisien. Boleh pindah ke depan. Berarti 8 dikali sigma I dari 1 sampai 6 untuk I ditambah sigma I dari 1 sampai 6 untuk 16. 16-nya ini konstanta, banyak sukunya 6. Oh, berarti bisa dirubah. Jadi 16 dikali 6. 6-nya banyak sukunya. 1 sampai 6 itu ada 6 suku. Berarti yang ini tetap sigma I dari 1 sampai 6 untuk I kuadrat. Ini juga tetap sigma I dari 1 sampai 6. Oh, 8-nya di sini. Untuk I ditambah 16 kali 6. 16 kali 6, 96. Berarti sama dengan sigma I dari 1 sampai 6 untuk I kuadrat ditambah 8. Ini tetap ya, yang ini berdua tetap nggak dirubah lagi. I dari 1 sampai 6. I untuk 96. Maka terbukti sama yang ini sama yang ini terbukti sama. Maka tulis terbukti. Nah, gitu. Oke ya. Sip. Itu dia contohnya. Sekarang kita lanjut ke latihan. Insya Allah latihannya akan sama persis. Banget. Ya, tuh sama banget kan? Diketahui notasi sigma sebagai berikut. Nah, nih. Cari pernyataan yang benar, yang mana sama kayak tadi lah pokoknya cara-caranya. Terus yang kedua, buktikan bahwa, nah sama banget ya. Silahkan dicek apakah benar ataukah salah. Ya. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku, difoto, dikirim di grup. Maka cukup pembelajaran kali ini. Kita akhiri. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya, bisa cepat ngerti, bertahan lama di otak kalian. Ya, jadi anak yang pintar-pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.